Siap gerak. Berdoa mulai. Di sini kita absen dulu ya. Ada yang sakit atau apa? Ada semua. Oh, ada semua ya? Peggy Oke. sakit kok. Siapa? Peggy. Peggy. Sakit apa, Nak? Ada jauh. Malaria. Ya. Sudah berapa hari? 2 hari kok. 2 hari? Ya. 2 atau 3 hari? 2. Besok kalau misalnya Peggy tidak datang, kamu dulu ya, kan sudah 3 hari kan? Ya. Oke. Nah, masih semangat untuk belajar? Kita stretching dulu ya. Oke, ya, Ibu ada satu permainan yang pertama, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3. Ya, enggak, kayak gini. Paham? Oke, kita mulai. Kalau misalnya ada salah, apa sanksi kita? Nyanyi. Oh, boleh nyanyi. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pertama dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Boleh? Tadi apa kesepakatan kita? Yuk, kita nyanyi. Siapa namanya, Nak? Adria. Boleh, kita nyanyi apa? Yuk, siang-siang sekarang ini. Yuk, Yuk. Terserah kamu. Mau nyanyi apa? Boleh, nyanyi apa? Nyanyi apa lagi? Amalan pada 5. Boleh, setuju? Oke, yuk. Aku ada. Yuk. Sudah? Bisa dimulai belajar? Sudah selesai jawabannya? Oke, kita mulai ya. Di sini Ibu ada satu permainan ya. Yang pertama kita dulu materi kita tentang apa ini? Emosi. Ya, kalau emosi siapa tahu tentang emosi? Apa itu emosi? Marah-marah. Marah-marah. Terus apa lagi? Perasaan. Terus apa lagi? Sikap. Sedih. Apa lagi? Bahagia. Ya, itu perasaan kamu ya. Nah, Ibu tadi ada kertas dan ada satu-satu? Sudah. Nah, sekarang permainan kita, kertas itu kamu luapkan perasaan kamu sekarang. Misalnya perasaan kamu sekarang sedang apa? Sedihkah? Atau senangkah? Atau bahagia? Atau biasa aja. Biasa aja. Yang penting misalnya kalau dengan gambar boleh. Dengan kata-kata juga boleh. Misalnya dengan rautan wajah juga boleh. Atau dengan misalnya ini kan kertas lembar nih. Atau ya kertas lembar kan? Ini. Enggak usah pakai nama. Kalau kamu misalnya lagi kesal nih, kertas ini kamu kemas, ya kan? Kalau misalnya kamu senang, ya buat senyum, ya? Paham? Itu kasih waktu 2 menit. Mulainya dari sekarang. Sudah? Oke. Nah, di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Tunjuk tangan nak menjawabnya. Tunjuk tangan menjawabnya. Ica, kondisi kertas kamu sekarang itu apa? Gambar tentang perasaan atau gimana? Perasaannya tentang apa, Nak? Senang. Oke. Sini Mas. Perasaannya apa? Gambarnya kertasnya? Sedih. Oke. Sedih kenapa? Oh, banyak masalah. Oke. Ya, lanjut kita pada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kamu merasa nyesal dengan yang kamu lakukan pada kertas itu? Tidak. Tidak? Tidak, berarti kamu meluapkan perasaan kamu dengan selembar kertas putih. Ya kan? Oke, kita lanjut dengan materi kita yaitu tentang emosi. Oke, di sini siapa
dan Arnold 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Lanjutnya bawah. Collaborative for academic, social, and emotional learning atau CACEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut. Oke, di sini berarti kalau tentang emosi yaitu tentang perasaan. Nah, ibu ada cerita yang tadi pagi ada seorang guru, ya, seorang guru dia guru SMA gitu. Dia pagi-pagi mau berangkat kerja, mau berangkat pergi ke sekolah, terus tiba di jalan ada sesuatu yang jatuh. Tapi untuk waktu untuk mendesak karena kejar absen siapon ya, akhirnya tidak dihiraukan yang jatuh tadi. Akhirnya sampailah di sekolah, ibu gurunya mengambil absen. Setelah itu dia langsung ke kantor untuk mengecek apa yang tinggal, apa yang jatuh tadi. Nah, menurut ibu tuh perasaannya gimana? Kesal. Ya. Kesal, panik, terus apa lagi? Risau. Terus? Gelisah. Terus apa lagi? Menyesal. Dan tidak lama kemudian ada seorang siswa yang datang ke kantor untuk menemui ibu tadi. Akhirnya kan tadi siswa itu menemukan barang yang jatuh, mungkin punya ibu itu tadi kan. Akhirnya datang, Bu, maaf sebelumnya ini punya ibu, ya kan? Nah, ibu punya ibu tadi. Oh iya, terima kasih ya nak, ini yang ibu cari tadi. Nah, gimana perasaan ibu tuh? Nah, tapi dengan keterlambatannya tadi gimana? Biasanya Bu itu lupa. Terus apa lagi? Perasaan ibunya tadi kan tadi sampai di sekolah akhirnya terlambat, absen, akhirnya terlambat maksudnya terlambat 5 menit dari absen sebelumnya gitu. Akhirnya pas setelah datang anak tadi untuk menyelamatkan barang tertinggalnya tadi, akhirnya ibu tuh rasa senang. Yang absennya tadi sebelah, akhirnya apa? Dipotong pajak, ya kan? Oke. Dari situ bisa pahami tentang perasaan emosi, nak? Bisa. Oke, ibu tanya sesuatu kepada siapa ya yang bisa? Nah, kepada Dipa. Perasaan kamu dari pagi tadi sampai kamu ke sekolah, apa yang kamu rasakan? Senang? Ada sedikit sedih. Senangnya dari segi apa, nak? Oke. Kalau si Epri apa? Perasaan kamu dari rumah sampai ke sekolah sampai sekarang ini? Senang? Capek? Capeknya kenapa, nak? Tadi ibu ngurus berluar lanti kantin Brino. Oh, capek. Oke. Nah, si apa lagi ya? Aisyah? Pagi pertama sedih, terus waktu ke siang jadi bahagia. Sedihnya kenapa? Sedih pertama karena semalam capek belajar untuk ulangan ketika. Terus siangnya aku jadi ulang tiga kali. Akhirnya senang. Kalian pernah merasa kayak gitu? Senang atau sedih? Senang atau sedih? Senang nggak jadi ulangan matematika, ya kan? Tapi kalau malamnya gimana? Sedih atau cemas? Sedih.
bahagia dampaknya ada nggak dampaknya kali bahagia? Nggak ada, tadi nggak usah ditulis. Kalau misalnya marah, kesal atau itu dampaknya kan banyak. Nah kalau bahagia atau merasa senang atau itu nggak usah ditulis, ya. Kalau sedih ada dampaknya, ya kan? Nah dampaknya akan keluarkan ke siapa gitu. Bisa. Nah, bisa dulu. Perasaan. Iya, yang tadi yang pertama itu. Pusing mikir masa depan. Oke. Cara mengelolanya yaitu mencari kesenangan dengan teman-teman. Oke. Dampaknya pikiran lebih fresh walaupun kalau sendiri masih kepikiran hati. Oke. Nah, ini masalah masa depan. Kalau Juannya gimana perasaannya sekarang? Masa sekarang sudah lelah karena tadi ikut dengan Pleno, jadi jadinya sekarang lelah. Tapi saya akan coba kembali semangat karena sebentar lagi pulang. Semangat ya untuk pulang ya. Masih ada 1 jam lagi untuk pulang ya. Oke. Nah, kita paham yang ini ya. Pelajaran selanjutnya yaitu empati di dalam kita emosi ini ada empati. Empati itu apa? Nah, Empati itu rasa tidak dapat rasakan apa yang dirasakan orang lain. oke. Yang kita dapat rasakan orang lain. Contohnya apa itu Pak? Contohnya empati. Ayo. Misalkan ada orang sakit bu, Nah. dia merasa kasihan, ada orang tersebut. Oke. Kalau menurut Obi, contohnya empati itu apa? Saya merasakan ketika teman kehilangan uangnya. Oh, kamu bisa menggantinya? Tidak, saya merasakan. Cuma merasakan, itu tuh empati, merasakan apa yang teman rasakan, ya. Kalau si Kesia, apa contohnya Kesia? Dalam lingkungan kamu sekarang itu, empati kamu. Merasa kasihan kepada Aisyah karena belum menyelesaikan PR. Oh, merasakan kasihan. Nanti Aisyah PR-nya banyak ya. Oke, mantap. Nih, empati itu ada 3. Yang pertama, empati secara kognitif, ya. Di sini kemampuan individu, jelas nggak? Enggak ya? Ayo kita bacakan aja. Kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya apa nih? Kemampuan individu dalam mengetahui memahami perasaan yang dimiliki orang lain. Ya, contohnya yang tadi ya. Ya kan? Yang mengungkapkan si Kesia tadi, dia kasihan dengan Aisyah karena PR-nya banyak. Nah, empati secara emosional. Kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke? Salah? Bisa? Nih, kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Misalnya teman nggak bisa atau lebih dengan tugas, misalnya saya bisa. Oh gitu, membantu gitu, saling membantu ya. Oke. Yang ketiganya empati secara perilaku. Kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan orang lain. Nah, ini respon. Gimana itu? Siapa namanya? Yuni, bisa mencontohkannya? Tadi bisa kan bilang dia sedih. Ya. Respon Yuni itu respon Yuni itu menghibur Rizka dan mendengarkan keluh-kesahnya. Oke. Berarti yang si Fiska tadi punya masalah, Yuni meresponnya dengan baik, ya kan? Menghibur Yuni supaya dia tidak sedih lagi untuk memilih masa depannya. Paham? Di sini sudah bisa semua? Nah, di sini ada 3 pikiran pada manusia. Yang pertama ini dapatkan dari apa ya? Yang ini nak 4 jari ini sama dengan bunglon. Kalau bunglon tahu? Bunglon itu dimanapun, misalnya dekat ke dinding, berubah warna dinding. Contohnya di sini, si A emosi, tiba-tiba si A lagi emosi dengan si B, tiba-tiba si C menanyakan situasi si A, langsung menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan emosinya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Contohnya gimana? Ini sama ini bermasalah. Datang ini, akhirnya disembunyikan
Dimas gimana? Bisa? Cara mengaplikasikannya. Misalnya gini, kalau kamu dengan apa namanya tuh? Dengan marah nih, kondisinya lagi marah sekarang. Gimana cara kamu untuk meredamkannya? Mengaplikasikan sama dengan meredamkan sama dengan apa namanya tuh? Untuk tidak meluapkan emosinya. Gimana caranya? Dimas? Dengan yang pertama apa? Cara kamu untuk tidak meluapkan emosi kamu. Yang marah ya, yang marah. Siapa yang bisa bantu? Salwa bisa? Nah, apa? Diam. Terus apa lagi? Pergi. Nah, terus ada senyum. Terus apa lagi? Pikir positif. Terus apa lagi? Lupakan. Nah, lupakan kejadiannya. Terus apa lagi, Nak? Tidak masukkan ke hati. Terus apa lagi? Ada lagi? Berzikir itu terutama. Masya Allah. Ya, berzikir itu terutama. Misalnya kalau kawan marah, tidak mungkin kita lawan dengan marah. Kalau bisa kita astagfirullah. Ya, astagfirullahaladzim. Terus dengan aplikasinya apa? Kita harus tarik nafas dulu. Kalau lagi emosi nih, ya kan? Tarik nafas dulu, buang selama 3 kali. Itu untuk meredam amarah. Kalau sedih gimana caranya? Nangis. Terus dengan apa lagi? Nah itu terutama kalau kita sedih, kita cari teman untuk menceritakan apa yang kita rasakan. Ya. Kalau Aisyah gimana kalau lagi sedih? Asal cerita ke Sau. Oh, langsung kita ke teman ya. Nah, kalau si Andika gimana kalau merasa sedih? Ya nangis. Oke, nangis. Kalau kamu cowok tak bisa nangis. Nangis bisa. Kalau masalahnya terlalu berat, otomatis kan airnya ngalir. Nah, itu enggak. Oke, kalau ini, kalau merasa dirinya kecewa gitu gimana rasanya? Apa yang kamu meluapkan aplikasi yang kamu bisa untuk rasa kecewa kamu? Iya, apa ya? Misalnya kecewa kamu dengan kasih teman atau misalnya ke guru atau ke siapa, tuh gimana cara kamu untuk meredamkannya, mengaplikasikannya? Curhat orang terdekat terus nangis, terus menghindari orang tersebut dan berpikir positif kalau orang itu tidak seperti yang dipikirkan. Oh, oke, mantap. Berarti yang pertama tadi cari teman untuk teman curhat, yang kedua lari dari teman dari orang yang buat sakit hati, yang ketiga berpikiran positif. Ya, itu terutama kita kalau misalnya dengan ada emosi kita harus dengan berpikiran positif. Jangan negatif gimana? Kalau negatif itu akhirnya fatal, ya kan? Iya, kita harus misalnya walaupun teman kita tidak sesuai dengan keinginan kita, mudah-mudahan dia kalau bisa mendoakan dia supaya dia yang baik, ya kan? Paham? Nah, sepanjang perjalanan kita menjelaskan tadi tentang emosi. Nah, sekarang emosi kamu tuh sekarang gimana? Lebih stabil loh. Lebih stabil. Kamu siapa namanya? Yuda. Perasaan kamu sekarang dari tadi sampai sekarang gimana? Baru memulai tentang emosi sampai sekarang gimana perasaannya? Biasa aja. Ada yang beda? Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau dia merasa senang, berarti sudah tahu ya perasaan kita dari awal sampai akhir, apalagi tentang yang reptil tadi apa? Ingat? Yang ini? Ini atau pawangnya untuk kita meredam emosi. Paham? Nah, dari awal sampai akhir siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Dari awal sampai akhir. Kalau bisa? Yang kamu ingat aja nak? Mengelola emosi itu bagian dari penting untuk diri kita. Oke. Tidak baik dalam mengelola emosi itu akan berdampak sangat besar. Oke, itu. Yang lain ada yang bisa? Gimana? Bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jika kita marah, kita
kita harus mencari solusi atau sesuatu yang bisa meredakan amarah kita. Dan Oke. terutama berzikir yang diajarkan dalam agama Islam. Bagus. Yang pertama itu kalau misalnya kita lagi emosi itu kita berzikir dari awal